Posisi kelima ini terlihat sederhana, tapi justru disitulah ceritanya dimulai. Dari sudut pandang reporter, tes kedua pramusim selalu menjadi sesi yang paling sering disalahpahami. Banyak yang menganggapnya sekadar lanjutan dari tes pertama, padahal kenyataannya sangat berbeda. Jika tes pertama adalah fase pengenalan, maka tes kedua adalah fase penyaringan. Toleransi mulai berkurang, eksperimen mulai dibatasi, dan evaluasi dilakukan dengan cara yang jauh lebih ketat. Dalam konteks inilah hasil tes kedua di Italia menjadi menarik. Veda Ega Pratama menutup sesi dengan posisi kelima, sebuah hasil yang tidak muncul secara kebetulan. Di fase ini, tim tidak lagi mencari pembalap yang sekadar berani, tetapi yang mampu membaca situasi, menjaga ritme, dan memahami apa yang dibutuhkan motor dalam kondisi berbeda. Dari pengamatan di lintasan, pendekatan Veda terlihat lebih terukur. Ia tidak mengejar satu lap sensasional, tetapi membangun performa secara bertahap. Dalam dunia balap, ini sering menjadi sinyal awal bahwa seorang pembalap mulai keluar dari fase belajar. Tes kedua ini menjadi momen di mana penilaian mulai berubah secara diam-diam. Namun posisi kelima hanyalah permukaan. Di balik angka itu ada detail lain yang jauh lebih menentukan. Tim tidak bertanya seberapa cepat satu lap, tetapi seberapa stabil semuanya. Jika hanya melihat klasemen, posisi kelima mungkin terlihat sebagai hasil instan. Namun dari sudut pandang reporter, cara mencapai posisi tersebut jauh lebih penting. Veda tidak melompat ke 5 besar lewat satu momen. Ia sampai di sana lewat ritme yang konsisten dan minim kesalahan. Di level internasional, konsistensi adalah mata uang utama. Tim lebih menghargai pembalap yang mampu mengulang performa dibanding mereka yang hanya menciptakan satu lap cepat. Tes kedua ini memperlihatkan bahwa Veda mulai berada di jalur tersebut. Catatan waktunya stabil, pendekatannya rapi, dan kesalahan kecil yang biasanya muncul mulai berkurang. Detail seperti ini jarang dibahas ke publik, tetapi sangat diperhatikan di dalam tim. Dari beberapa sektor lintasan, terlihat adanya peningkatan kecil yang berdampak besar. Tidak selalu lebih cepat, tetapi lebih bersih. Dan dalam balap, kebersihan lap seringkali menjadi fondasi untuk lonjakan performa di masa depan. Namun ketika hasil mulai stabil dan posisi 5 besar tercapai, tekanan baru biasanya ikut datang. Masuk 5 besar bukan akhir berjuangan, justru awal tekanan sebenarnya. Tes kedua sering menjadi titik di mana status pembalap berubah. Dari sudut pandang reporter, posisi kelima ini membuat Veda tidak lagi sekadar dipandang sebagai pembalap yang belajar. Ia mulai dinilai sebagai pembalap yang harus menjaga standar. Tekanan ini jarang diumumkan secara terbuka, namun bisa dibaca dari cara sesi dijalani. Veda terlihat lebih selektif dalam mengambil risiko. Ia tidak memaksakan diri, seolah memahami bahwa kesalahan kecil di fase ini bisa berdampak panjang. Di level ini, satu kesalahan bukan hanya soal waktu, tetapi soal kepercayaan. Banyak karir balap tidak berhenti karena kurang cepat, tetapi karena tidak siap menghadapi fase tekanan seperti ini. Tes kedua di Italia menunjukkan bahwa Veda mulai memasuki fase tersebut. Fase di mana mental, kesabaran, dan pengambilan keputusan menjadi sama pentingnya dengan kecepatan. Dan tekanan inilah yang kemudian menuntut adaptasi lebih dalam. Perubahan kecil seringkali menentukan apakah progres akan bertahan atau berhenti. Dari sisi teknis, tes kedua ini memperlihatkan adaptasi yang halus namun signifikan. Tidak ada perubahan gaya balap yang mencolok, tetapi detail-detail kecil mulai terlihat. Cara membuka gas lebih terkontrol, jalur lebih konsisten, dan pendekatan tikungan lebih rapi. Sebagai reporter, ini menandakan bahwa komunikasi antara pembalap dan tim mulai berjalan efektif. Veda tidak lagi sekadar mengikuti arahan, tetapi mulai memahami apa yang dibutuhkan motornya. Adaptasi seperti ini jarang disorot, namun sangat menentukan arah perkembangan. Namun fase adaptasi juga penuh risiko. Salah arah bisa membuat progres berhenti, sementara keputusan tepat bisa membuka jalan panjang. Tes kedua menjadi momen penyaringan, bukan hanya bagi pembalap, tetapi juga bagi strategi tim. Dan dari sinilah, sikap tim mulai terlihat berbeda. Di pedok, kepercayaan jarang diumumkan, tetapi selalu terasa. Tim balap jarang menyatakan penilaian mereka secara gamblang. Namun, dari sudut pandang reporter, bahasa tubuh dan pola kerja sering berbicara lebih jujur. Setelah hasil posisi kelima di tes kedua Italia, dinamika di garasi terlihat lebih serius. Diskusi lebih detail, evaluasi lebih spesifik, dan pendekatan kerja lebih fokus. Posisi 5 ini tidak dirayakan berlebihan,
justru dijadikan bahan analisis. Ini adalah tanda bahwa VEDA mulai diperlakukan sebagai pembalap yang masuk dalam perhitungan, bukan sekedar proyek jangka pendek. Namun, peningkatan perhatian selalu datang dengan tuntutan yang lebih besar, dan disinilah muncul resiko terbesar dari hasil bagus di fase pramusim. Hasil bagus bisa mendorong atau justru menekan. Tes kedua di Italia memberi momentum, tetapi juga membuka potensi tekanan berlebihan. Dari sudut pandang reporter, tantangan terbesarnya bukan lagi soal kecepatan, melainkan menjaga arah perkembangan. Terlalu cepat berharap bisa membebani, terlalu berhati-hati bisa menghambat. Posisi kelima ini bukan jaminan apapun, dunia balap penuh variabel. Namun hasil ini setidaknya menunjukkan bahwa fondasi mulai terbentuk. Dan fondasi inilah yang akan diuji saat musim dimulai, ketika tekanan meningkat dan ruang kesalahan menyempit. Semua ini membawa kita pada makna sebenarnya dari tes kedua ini. Posisi kelima ini bukan tujuan akhir, melainkan awal penilaian baru. Menutup laporan ini, tes kedua di Italia tidak bisa dibaca sebagai hasil akhir. Dari sudut pandang reporter, posisi 5 yang diraih Veda Ega Pratama adalah penanda perubahan fase. Ia tidak lagi sekadar belajar, tetapi mulai diuji. Tidak ada jaminan bahwa progres ini akan terus mulus. Namun tes kedua ini telah mengubah cara tim melihat situasi. Bukan karena sensasi, melainkan karena proses yang mulai matang. Dan justru setelah tes inilah, cerita yang sesungguhnya baru dimulai. Posisi kelima ini bukan jawaban akhir, melainkan awal dari penilaian yang jauh lebih serius. Menutup keseluruhan rangkaian tes kedua di Italia, satu hal menjadi semakin jelas dari sudut pandang reporter. Hasil ini tidak bisa diperlakukan sebagai angka biasa. Posisi kelima memang tidak otomatis menjamin apapun, tetapi di fase pramusim seperti ini, ia sering menjadi penanda perubahan tahap. Bukan lagi soal potensi mentah, melainkan soal kesiapan menghadapi tuntutan yang lebih besar. Tes kedua selalu menjadi momen ketika ilusi mulai menghilang. Disinilah pembalap tidak lagi dinilai dari keberanian mencoba, tetapi dari kemampuannya menjaga konsistensi, membaca situasi, dan bekerja di bawah tekanan evaluasi yang lebih ketat. Posisi 5 yang diraih di Italia menunjukkan bahwa proses yang dijalani mulai mengarah ke fase tersebut. Ada fondasi yang mulai terlihat, meski belum diuji dalam kondisi balap sesungguhnya. Namun justru di titik inilah tantangan terbesar muncul. Hasil yang baik seringkali membawa ekspektasi yang lebih tinggi, baik dari tim, lingkungan, maupun publik. Ekspektasi ini bisa menjadi dorongan, tetapi juga bisa berubah menjadi beban jika tidak dikelola dengan tepat. Dari sudut pandang jurnalistik, banyak perjalanan pembalap ditentukan bukan oleh satu hasil bagus, melainkan oleh bagaimana mereka merespons perhatian yang datang setelahnya. Tes kedua ini juga menegaskan bahwa perjalanan masih sangat panjang. Dunia balap penuh dengan variabel yang tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Konsistensi harus dijaga, adaptasi harus terus disempurnakan, dan mental harus tetap stabil ketika tekanan meningkat. Posisi kelima ini bukan garis finish, melainkan pintu menuju fase yang lebih berat dan lebih menentukan. Pada akhirnya, makna sesungguhnya dari hasil tes kedua di Italia ini terletak pada perubahan cara pandang. Cara tim menilai, cara pembalap membaca situasi, dan cara publik melihat proses. Bukan sensasi yang ditawarkan, tetapi arah. Dan arah inilah yang akan diuji ketika musim benar-benar dimulai, saat setiap keputusan memiliki konsekuensi nyata. Tes kedua ini mungkin akan segera berlalu dari ingatan banyak orang. Namun bagi mereka yang mengikuti proses dari dekat, inilah momen ketika cerita mulai berubah. Bukan dengan ledakan besar, melainkan dengan langkah yang lebih tenang, lebih terukur, dan jauh lebih penting. Dan justru karena itulah, perjalanan setelah tes kedua ini menjadi semakin layak untuk terus diikuti.